Nama Tasya kembali meledak setelah Grand Final Dangdut Academy 7 berakhir. Di atas panggung, ia dinobatkan sebagai juara DA7 dengan suasana penuh sorak, tangis haru, dan pelukan dari para finalis lain. Namun tak lama setelah piala terangkat, muncul kalimat yang perlahan tapi pasti memantik perang opini. Tasya bukan juara DA7, tapi juara virtual gift. Kalimat itu viral, diulang di komentar, dijadikan status, dan berubah menjadi narasi tandingan yang menimbulkan dua kubu. Satu pihak menganggap kalimat ini merendahkan kerja keras Tasya. Pihak lain menganggap ini kritik wajar terhadap sistem kompetisi yang berubah. Dan di titik ini, kemenangan bukan lagi sekadar momen bahagia, melainkan awal polemik nasional. Karena ketika kata juara mulai diperdebatkan, berarti publik bukan hanya menilai penyanyi, tetapi menilai sistem yang melahirkan penyanyi itu. Pertanyaannya pun muncul, kalau kemenangan ditentukan oleh virtual gift, apakah itu berarti kemampuan vokal tidak lagi menjadi hal utama? Atau justru virtual gift adalah bentuk dukungan nyata yang sah, setara dengan suara juri? Narasi ini seperti memaksa publik memilih, mendukung hasil atau mempertanyakan cara hasil itu diputuskan. Polemik ini tidak bisa difahami kalau tidak melihat perubahan sistem. DA7 bukan lagi seperti musim-musim awal ketika juri memegang kendali besar. Kini keputusan akhir berada di tangan penonton melalui virtual gift. Siapa yang mendapat gift terbanyak, dialah pemenang. Secara aturan, Tasya menang sah. Angka yang ia kumpulkan lebih tinggi, dan tidak ada bukti pelanggaran yang bisa dipastikan. Namun justru disinilah konflik muncul. Sebagian penonton merasa sistem baru memberi keuntungan besar bagi finalis yang punya fanbase kuat dan jaringan dukungan luas. Dalam konsep kompetisi, dukungan penonton memang penting. Tapi ketika dukungan itu diwujudkan dalam gift yang nilainya dapat didorong oleh kekuatan finansial, penonton mulai bertanya, apakah ini masih kompetisi vokal atau sudah berubah menjadi kompetisi mobilisasi massa? Ini bukan berarti Tasya tidak layak, tetapi kritik diarahkan pada mekanisme. Karena sebaik apapun seorang penyanyi, jika sistem memprioritaskan angka dukungan, maka kualitas bisa menjadi sekunder. Dan ini membuat setiap kemenangan bukan hanya dilihat dari penampilan, tetapi dari siapa yang paling kuat menggerakkan gift. Di tengah panasnya komentar, narasi juara virtual gift perlahan membentuk kesan bahwa Tasya menang karena faktor non-teknis. Padahal faktanya, Tasya tetap tampil kuat, konsisten, dan punya kualitas yang diakui banyak orang. Namun, ketika sebuah label sudah terbentuk, publik bisa lupa detail. Label itu menempel, menjadi stigma, dan bisa membayangi karir panjang. Inilah yang membuat isu ini serius. Karena label semacam itu bisa mengubah persepsi industri, seolah-olah Tasya hanya kuat di fanbase, bukan di vokal. Padahal kompetisi dangdut bukan hanya soal nada, tetapi juga soal karakter dan daya tarik panggung. Tasya punya itu. Masalahnya adalah, sistem virtual gift membuat publik lebih mudah fokus pada angka daripada rasa. Saat angka menjadi headline utama, kualitas sering kalah dalam diskusi publik. Dan di sini, Tasya berada di posisi yang sulit. Ia menang secara sah, tetapi tetap harus membuktikan lagi bahwa dirinya bukan sekedar pemenang angka. Di sisi lain, kritik publik juga menjadi sinyal bagi penyelenggara. Jika sistem terlalu berat di gift, maka legitimasinya akan terus dipertanyakan. Ketika polemik membesar, satu nama yang ikut terseret dalam pusaran opini adalah Soimah. Sebagai juri senior yang dikenal tegas, lugas, dan punya pengalaman panjang di dunia musik, Soimah sering dianggap sebagai kompas penilaian kualitas. Karena itu, publik mulai bertanya-tanya, apakah Soimah sepenuhnya setuju dengan kemenangan yang ditentukan virtual gift, atau justru ia punya pandangan yang lebih kritis tentang sistem? Nama Soimah menjadi sensitif karena ia bukan sekedar juri hiburan. Ia dikenal bisa membedah teknik vokal, rasa, hingga kekuatan karakter penyanyi. Maka ketika narasi juara virtual gift ramai, publik merasa opini Soimah akan menjadi penentu. Apakah ia membenarkan hasil dengan tegas atau memberi sinyal bahwa kualitas seharusnya lebih dominan? Namun Soimah tidak langsung merespon secara frontal. Dan ketika juri sekelas Soimah tidak menanggapi dengan keras, publik makin penasaran.
Apakah itu bentuk menghormati sistem, atau justru bentuk menahan komentar agar tidak memecah suasana? Soimah dikenal sebagai sosok yang berani bicara blak-blakan. Itulah mengapa publik kaget ketika ia tidak menyampaikan komentar keras soal narasi juara virtual gift. Tidak ada bantahan langsung, tidak ada serangan balik, tidak pula pernyataan yang membuat situasi makin panas. Namun justru karena Soimah tidak meledak-ledak, netizen mulai menafsirkan. Ada yang mengatakan Soimah memilih tenang karena menghormati hasil yang sudah diputuskan. Ada juga yang menganggap Soimah sedang menahan sesuatu, seolah ia paham sistemnya, tapi tidak ingin mengobarkan konflik. Bahkan ada yang mulai menganalisis ekspresinya di panggung. Senyumnya dianggap diplomatis, gesturnya dianggap menahan, tatapannya dianggap membaca situasi. Inilah resiko menjadi juri senior, setiap gerak kecil bisa diinterpretasikan. Padahal bisa jadi Soimah hanya sedang menjaga etika panggung, namun publik yang sudah terbelah akan selalu mencari pembenaran. Dan Soimah, mau tidak mau, menjadi salah satu pusat magnet tafsir itu. Yang membuat diskusi ini makin menarik adalah gaya Soimah ketika memberi komentar selama kompetisi. Ia sering menyoroti teknik vokal, rasa, dan pembawaan panggung. Ia bicara soal penempatan nada, kontrol nafas, dan karakter suara. Ia jarang membahas angka gift atau kekuatan fanbase. Ini memperlihatkan adanya dua ruang yang berjalan bersamaan. Ruang juri yang menilai kualitas, dan ruang penonton yang menentukan hasil lewat gift. Ketika dua ruang itu tidak selalu selaras, publik merasa kompetisi menjadi rancu, karena juri memberi komentar seolah kualitas adalah panglima, namun hasil akhir ditentukan oleh angka virtual gift. Dari sini muncul pertanyaan yang tajam. Jika pemenang ditentukan gift, apakah komentar juri masih berpengaruh? Namun di sisi lain, fokus Soimah pada kualitas bisa dibaca sebagai bentuk menjaga marwah dangdut. Ia seolah menegaskan, mau sistem berubah semodern apapun, dangdut tetap harus punya standar rasa dan kualitas. Dan itu tidak bisa digantikan oleh angka semata. Polemik juara virtual gift pada akhirnya membelah publik menjadi dua kubu besar. Kubu pendukung Tasya mengatakan kemenangan ini sah karena aturan kompetisi sudah jelas, penonton menentukan hasil. Mereka menilai kritik itu hanya bentuk kecewa karena jagoan mereka tidak menang. Mereka juga menganggap virtual gift adalah bentuk cinta fans yang paling nyata. Namun kubu kritis tidak selalu menyerang Tasya. Mereka lebih banyak mengkritik sistem. Mereka menilai kompetisi pencarian bakat seharusnya tetap memberi ruang dominan pada kualitas vokal agar gelar juara tidak hanya bermakna siapa yang punya dukungan terbesar. Mereka khawatir ini menjadi preseden. Ke depan, peserta yang vokalnya biasa tapi fanbase kuat bisa menang, sementara yang berkualitas bisa kalah. Dan di tengah perang opini ini, nama Soimah ikut disebut sebagai pembanding. Karena Soimah dikenal mengutamakan kualitas, bukan sekadar popularitas. Ini yang membuat posisinya sensitif. Tanpa berkata apapun, ia tetap dijadikan simbol oleh dua kubu. Di luar polemik, ada dampak yang lebih dalam. Tasya sebagai juara berpotensi menghadapi beban ganda. Ia menang, tapi sebagian publik tetap meragukan. Situasi seperti ini sering terjadi. Pemenang tidak selalu yang paling diterima, tetapi yang paling kuat dalam sistem. Dan ketika ada label juara virtual gift, Tasya harus bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya kuat di fanbase, tapi juga kuat di panggung industri. Ia harus menghasilkan karya, live performance, dan konsistensi yang tidak bisa diperdebatkan. Karena di dunia nyata setelah kompetisi, gift tidak menentukan segalanya. Yang menentukan adalah apakah lagu-lagunya laku, apakah panggungnya kuat, apakah ia bisa bertahan lebih dari 1 musim. Inilah ujian sesungguhnya. Jika Tasya berhasil, maka label juara virtual gift akan runtuh dengan sendirinya. Jika tidak, label itu akan terus melekat dan menjadi beban jangka panjang. Polemik ini sebenarnya tidak hanya tentang Tasya. Ini tentang arah dangdut dan arah kompetisi televisi. Dunia hiburan berubah. Penonton kini punya kuasa penuh lewat digital, interaksi real-time, gift, dan statistik. Ini membuat kompetisi lebih demokratis, karena penonton menentukan hasil. Tapi demokrasi digital juga punya kelemahan. Dukungan bisa menjadi perang massa dan perang sumber daya. Maka pertanyaannya, apakah DA7 masih mencari penyanyi terbaik atau mencari yang paling kuat didukung? Jika penyelenggara ingin menjaga marwah pencarian bakat, sistem perlu dipikirkan ulang agar ada keseimbangan,
kualitas tetap dihargai, penonton tetap dilibatkan, tetapi hasil tidak membuat publik merasa dangdut dipertaruhkan oleh angka semata. Dan disinilah sosok Soimah berperan sebagai simbol. Ia seperti pengingat bahwa dangdut harus tetap punya standar rasa dan kualitas. Kini dangdut memasuki era baru. Pertanyaannya, apakah era baru ini akan memperkuat dangdut atau justru mengikis idealismenya? Kesimpulannya, Tasya juara DA7 adalah fakta dan sah secara aturan. Virtual Gift adalah mekanisme resmi yang menentukan pemenang, dan Tasya berhasil mengungguli finalis lain dalam sistem itu. Namun, perdebatan juara Virtual Gift mencerminkan kegelisahan publik terhadap perubahan zaman. Di tengah kegelisahan itu, Soimah memilih sikap paling bijak, tidak memihak dalam polemik, tidak memperkeruh suasana, tetapi tetap menjaga esensi dangdut lewat komentar yang fokus pada kualitas. Sikap tenang Soimah bukan berarti kosong, itu bisa jadi bentuk kedewasaan. Ia memahami bahwa setiap era punya cara sendiri melahirkan bintang. Namun satu hal yang pasti, gelar juara hanya awal. Juara sejati bukan ditentukan oleh satu malam, satu sistem, atau satu polemik. Juara sejati ditentukan oleh perjalanan panjang, karya, konsistensi, dan kemampuan bertahan di industri. Tasya sudah memenangkan kompetisi, kini ia harus memenangkan waktu. Dan apakah publik akan akhirnya menerima Tasya sepenuhnya? Itu akan dijawab oleh langkah Tasya setelah lampu panggung kompetisi padam.